Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang rekan-rekan seperjuangan. Mantapnya rempeg sakieu mah ya. Tos sararapan nih teh? Alhamdulillah. Dinten ayeuna aya upgrading. Tos dijelaskeun tadi ku pembicara pendahulunya. Janten itu acara penyerta anu insyaallah aya dua pemateri luar biasa. Ada dua pemateri luar biasa yang sangat berkompeten untuk menjelaskan mengenai tema upgrading kita hari ini, tentang kepemudaan ya, seluk-beluk kepemudaan, perjuangan seorang pemuda. Nanti di mana harusnya pemuda berada pada saat zaman sekarang ini. Jadi ada dua orang pemateri, saya akan bacakan dulu CV-nya. Yang pertama ada Al-Ustadz Latif, Dr. Latif Awaludin SHI MA, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 September tahun 1978. Riwayat pendidikan SDN Cibuntu 3 Bandung 1973, MTS Persatuan Islam Bandung 1995, MA Persatuan Islam Bandung 1998, S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung Fakultas Syariah tahun 98 sampai 2002. Kemudian S2 UIN Jakarta Fakultas Syariah 2012 sampai 2015. 2002 sampai 2025. Maaf. S2 UGM Yogyakarta Ekonomi Islam tahun 2008 sampai 2010. S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung Hukum Ekonomi Islam 2017. Riwayat organisasi BEM Fakultas Syariah UIN Bandung tahun 2000 sampai 2002. Kemudian Ketua Umum Pimpinan Pusat Hima Persis 2003 sampai 2005. Kemudian Direktur Pendayaguna Pusat Zakat Umat PZU 2011 sampai 2012. Direktur Program Al-Iqtisad Learning Center 2012-2013 bidang Ekonomi MUI Kota Bandung 2015 sampai 2020. Bidang Ekonomi dan Keuangan Pimpinan Pusat Persis 2015 sampai sekarang. Pengalaman mengajar dosen luar biasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung 2008 sampai sekarang. Dosen STAI Persatuan Islam Bandung 2012 sampai sekarang. Pengalaman profesi Dewan Pengawas Syariah BPRS Pusaka 2014 sampai sekarang. DPS BMT Darut Tauhid 2016 sampai sekarang dan Direktur BMT Berkah Umat 2018 sampai sekarang. Nomor kontak boleh kalau misalkan mau di-save 0821 20 655 113. Ya. Itu dia Dr. Latif Awaludin. Dan kemudian pemateri yang kedua adalah Al-Ustadz Hamdan Abu Nabhan. Tempat tanggal lahir Bandung 2 Juli 1978. Riwayat pendidikan PPI Al-Falah Kopo, PPI Cibegol, Takhosus Pesantren Tahdzibul Wasiyah Gumuruh. Riwayat organisasi Ketua RG tahun 92, Sekretaris JIT Kimdo 1995, Bidang Pendidikan PC Pemuda Soreang 97, Bidang Dakwah PC Pemuda Soreang 2014, Bidang Dakwah PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung 2007 sampai 2010. Ketua PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung 2010 sampai 2014, bidang pendidikan PP Pemuda Persis. Karya-karya ini banyak sekali ya, ada Mustalah Hadis, Mulasara Jenazah, Talkhis Kitab Tauhid, Nahwu I'rab, Tasdik Tahzib Al-Aqidah, Tahzibul Akhlak, Mustalah Hadis, dan Ulumul Hadis Asanawiyah, dan banyak sekali ya, luar biasa. Ya, jadi dua pemateri kita ini sangat berkompeten untuk membahas masalah kepemudaan ya, pemuda-pemuda luar biasa. Oke, untuk langsung
mengefektifkan waktu, kita langsung panggil saja pada dua pemateri kita. Saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Mana panggung naik? Anggapnya panggung. Nah, stage ya gila. Yang penting rada jangkung di penonton ya. Iya. Audiens juga disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Kalau misalkan ada rasa penasaran ya yang akan ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan, dan nanti untuk 5 penanya pertama akan ada door prize ya. Akan ada door prize ya gitu. Ya, Ustaz Densu siap? Ya. Nah, ke Mekah. Request ke Mekah. Untuk pemateri pertama langsung saja pada Al Ustad Dr. Latif Awaludin ya untuk memaparkan materi. Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bi ni'amihi yaskuru syakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin amma ba'du. Ikhwatu iman, pemuda terutama panitia dan peserta musyawarah, pemudi juga hadir, alhamdulillah. Pesisri juga ibu ya, kelihatan pesisri, insyaallah seragamnya. Saya sangat senang bersilaturahim di cabang Margahayu ini dalam kajian yang mudah-mudahan relevan untuk kita semua. Dan mohon maaf ke Ustadz, saya mendahului, nggak apa-apa Ustadz ya. Tema saya kalau nggak salah tentang peran pemuda Persis sebagai kaderisasi di kepemimpinan. Kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah masyarakat itu pasti ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Jadi sudah menjadi hukum masyarakat dimanapun ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Kepemimpinan ini sangat penting kita terus bicarakan dalam rangka bahwa pemimpin ini adalah sebuah kewajiban. Menurut jumhur ulama, adanya imam itu fardu kifayah. Kalau ada yang memimpin, maka kewajiban itu gugur kepada yang lain. Walaupun ada sebagian yang menolak bahwa kepemimpinan itu tidak perlu, tapi ini pendapat yang sah, yaitu kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau masyarakat sudah tertib, tidak usah ada pemerintah, tidak ada kepemimpinan. Tapi itu hampir kita belum menemukan sebuah masyarakat seperti itu. Pasti dimanapun ada kepemimpinan. Biasanya konsep imamah ini dikaji dalam fikih siyasah, dan kepemimpinan ini ada dua, ada imamah al-udma, kepemimpinan tertinggi, yaitu yang mengurus umur dunia wadin. Al-imamah maudu'atun, kata Imam Al-Mawardi, imamah itu dibentuk bertujuan lihirasatiddin, untuk menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan untuk mengatur dunia. Jadi adanya kepemimpinan itu ada dua, yaitu menjaga agama dan menjaga urusan dunia. Jadi konsekuensinya dalam Islam, kepemimpinan itu tidak bisa sekuler, murni ini kepemimpinan nggak bisa. Pemimpin itu harus memimpin dalam bidang agama, juga memimpin dalam urusan dunia. Makanya konsekuensinya negara itu tidak boleh sekuler.
di Indonesia memang kita bukan negara sekuler tapi bukan negara agama. Para orientalis menyebutnya Indonesia itu unik fenomenon, negara yang unik. Kenapa disebut negara sekuler? Tidak bisa, karena ada departemen agama walaupun bukan agama Islam yang diurus. Dan tidak bisa disebut negara agama karena konstitusi Indonesia bukan berdasarkan satu agama tapi mengakui berbagai agama. Itulah jalan tengah konsep di Indonesia, dan itu bagian dari ijma siasi, kesepakatan politik. Kalau ada yang ingin merubah, sekarang lagi diancam membawa isu khilafah, sekarang diancam, padahal khilafah itu kajian fikih siasah yang utama dalam siasah dusturiyah. Sekarang kalau membawa isu khilafah diancam sebagai kelompok yang ingin mengganti dasar negara. Ya nggak apa-apalah, mereka lebay ya, kita mah biasa-biasa aja gitu ya. Nah, yang kedua, al-imamatus sugro, kepemimpinan kecil, dan itu miniaturnya ada kepemimpinan dalam sholat. Jadi sebenarnya kalau ingin mengetahui konsep imamah dalam Islam, lihat kepemimpinan dalam sholat. Siapa yang layak jadi imam? Yang paling faqih, yang paling hafiz, yang paling bagus bacaannya. Kalau sama, lihat usianya. Artinya apa? Senioritas itu penting. Inilah yang diterapkan di jamiah kita. Kepemimpinan itu tertib, senioritas itu penting. Tapi sekarang anak muda ingin ancul-anculan ke luhur ya, kalau semangat. Ya itulah hari ini ya. Kepemimpinan itu ingin ada yang pintas gitu ya. Nah itu dinamika biasa. Tapi sebenarnya tradisi Islam itu kepemimpinan itu tertib. Lihat saja ketika Rasulullah wafat, istihad Umar bin Khattab sangat tepat. Yang layak melanjutkan kepemimpinan Rasul adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar itu ahlul ilmi wal fadli, punya ilmu dan punya keutamaan. Keutamaannya salah satunya adalah as-sabiqun awalun, orang yang dekat dengan Nabi, yang paling nyunah dengan Nabi itu Abu Bakar. Maka istihad Umar bin Khattab itu akhirnya menjadi solusi di antara dua kubu Ansor dan Muhajirin. Ini kan sejarah harus diungkap. Jadi dulu yang namanya dukungan politik sudah ada. Kaum Ansor punya capresnya, kaum Muhajirin punya capresnya. Sekarang di PSIS juga sudah ramai menjelang muktamar. Calon ketua umum lewat webinar ya nggak apa-apalah, biar rame ya. Anggarnya daulat muhtamirin yang memimpin kan muktamar gitu ya. Dulu juga ada capres Muhajirin ini, capres Ansor, tapi inisiatif Umar bin Khattab tepat sekali. Kenapa kalian ribut? Ini ayah Kang Abu kalau kata dia yang lebih soleh, lebih senior, dan Rasul pun telah memberi isyarat ketika beliau sakit yang menggantikan sholat jadi imam adalah Abu Bakar. Itu isyarat gitu ya. Nah itu di tradisi sahabat kepemimpinan seperti itu. Cuman tradisi Khulafaur Rasyidin ini terganggu dengan adanya daulah yang berbasiskan keturunan. Itulah ketika Muawiyah memimpin, kata Ibnu Taimiyah, ketika Muawiyah memimpin dan dilanjutkan dengan anak dan cucu-cucunya, maka lahirlah kerajaan Islam dalam sejarah. Tetap raja statusnya tapi tetap khilafah. Karena misinya adalah Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah sampai Utsmani, misinya adalah menjaga agama Islam dan mengatur urusan dunia. Nah, ini selintas saja sebagai pegangan buat kita. Nah, kenapa lahir jamiah? Jamiah ini sebagai jamaah di antara jamaatul muslimin yang lebih besar. Di Persis itu salah satu jamaah yang menurut organisasi ini namanya jamiah. Nah, kepemimpinan di Persis itu oleh orang tua kita disebut suratun musogorotun ya. Jadi miniatur negara dalam negara. Jadi Persis itu negara dalam negara, tetapi kewenangannya tidak melampaui NKRI. Kewenangannya hanya mengurus anggota, dan Persis itu mengurus dunia dan agama juga. Dunia lihat ada pendidikan, ada ekonomi ya, ada sosial. Agamanya jelas di situ, ada pendidikan, ada dakwah, dan bagaimana menerapkan syariat Islam di tingkat individu dan jamaah. Itu Persis sebenarnya hakikatnya negara. Maka di dalam Persis itu ada kepemimpinan. Nah, karena Persis itu organisasi yang hidup di era modern, maka bentuk dan formatnya adalah sama dengan organisasi lain, di mana dalam Persis itu ada keluarga,
ada Persis, ada Persisri, lalu ada anaknya namanya pemuda, lalu ada anaknya di kampus namanya mahasiswa. Kalau perempuannya pemudi, kalau mahasiswanya mahasiswi, dan selebihnya adalah organisasi sesuai kebutuhan. Ada himpunan pengusaha Persis, alhamdulillah yang kemarin saya sebagai bidang ekonomi diamanahi oleh Ustaz Aceh membuat himpunan pengusaha. Selanjutnya di situ ada juga sigap dan sebagainya. Itu kebutuhan organisasi yang ada izin dari Ki Akide. Nah, sekarang kembali ke laptop, bagaimana sih peran pemuda? Tidak bisa dipungkiri peran pemuda Persis itu sangat vital dalam pergerakan Jamiah Persis. Bahkan Persis ini pernah mengalami pakem, mati, karena ada dua pemikiran arus saat itu, kubu Pak Isa Ansori dan Ustadz Abdul Rahman. Kalau Pak Isa Ansori ingin Persis itu menjadi Jamaatul Muslimin, Persis itu digenti namanya, gentilah Persis itu, karena persatuan Islam itu utopis, sulit. Lebih baik kita bikin Jamaatul Muslimin dan orientasinya adalah politik. Jadi pingin Pak Isa Ansori itu menjadikan Persis itu partai politik. Nah, saat itu Ustadz Abdul Rahman punya istihad Persis itu harus kembali ke hitoh, yaitu sebagai madrasah, gerakan pendidikan. Maka ada dua kubu, akhirnya pakem dibangun. Nah, yang menginisiatif supaya Persis hadir kembali ternyata adalah pemuda Persis. Jadi boleh saya katakan kalau tidak ada pemuda Persis, Persis itu tidak ada. Kasih aplaus Bu ke pemuda Persis Bu. Kasih aplaus. Itu sejarahnya begitu. Itu harus fakta. Kalau nggak ada pemuda Persis saat itu inisiator untuk muahot, ya Persis itu nggak ada pakem, hare-hare gitu ya. Nah, kubu Pak Isa Ansori membuat gerakan, yaitu di Cibadak, Gedung Muslimin dan Al Istiqomah yang sekarang ada di Provinsi Jawa Barat itu ya, di Cilaki, di Citarum. Itu tuh sejarahnya karena sudah beda orientasi. Di situ ada Pak Isa, Pak Ustadz Nurdin, Pak Ridwan Al-Khatiri. Nah, Ustadz Abdul Rahman didaulat oleh muhtamirin supaya melanjutkan kepemimpinan Persis. Dan Ustadz Abdul Rahman punya istihad Persis harus menjadi kekuatan civil society. Dalam ilmu politik itu disebut dengan al-mujtama al-madani. Jangan al-mujtama asyasi. Persis jangan jadi partai politik. Kalau partai politik berhadapan dengan negara, ketika negara kuat, maka partai politik bisa dibubarkan. Terbukti Masumi dibubarkan. Cuman yang tidak dibubarkan PKI. Nah, baru didesak oleh massa, mahasiswa, oleh TNI, disetting, akhirnya Soekarno tidak bisa apa-apa. PKI dibubarkan. Nah, itu sejarahnya itu. Kalau partai politik bisa dibubarkan, tapi kalau civil society, ormas yang basisnya adalah kultural, insya Allah aman. Dan Ustadz Abdul Rahman menjaga jarak dari politik praktis, dan itu bukan politik, tapi itu sikap politik juga. Karena negara Orde Baru punya misi harus ada stabilitas ekonomi dan politik, maka ideologi harus dikumplitkan. Islam lewat P3, nasionalis lewat Golkar, dan kelompok penganut Soekarno nasionalisme lewat PDI. Itu sejarahnya. Baru keran itu dibuka pasca reformasi, muncullah partai-partai yang dulu tahun sebelumnya. Ada komunis gaya baru namanya PRD. Sekarang saya nggak mau sebut takut hoak dan fitnah. Sebenarnya ada komunis baru itu sekarang itu. Nah, intinya kalau membaca peta politik Indonesia tidak lepas dari sejarah awalnya. Nah, Persis itu kenapa sekarang hadir hampir 100 tahun, 1 abad? Karena tadi konsistensi karakternya dalam gerakan penyadaran masyarakat, yaitu lewat dakwah dan pendidikan. Nah, sekarang keran politik dibuka karena negara tidak seram lagi. Tuntutan demokrasi, negara harus memberikan ruang kebebasan berpolitik. Akhirnya Persis euforia lagi. Pak Latif Muchtar ikut P3 dan jadi anggota DPR. Ustaz Siddiq Amin mencalonkan menjadi utusan golongan dan ikut DPD, ya, jangan sebut kalah menang, politik mah biasa kalah mah. Dan selanjutnya kita tahu Persis berubah, dulu sangat mendukung satu partai, sekarang Persis memilih kader. Istihad barunya seperti itu, melihat perkembangan karena politik itu dinamis. Nah, kembali ke laptop. Sekarang peran pemuda di mana? Pemuda itu ya pemuda Persis. Jangan disamakan dengan pemuda Muhammadiyah. Jangan disamakan dengan
pemuda Ansor dengan Banser atau KNPI apalagi yang itu sebagai alat negara gitu ya untuk mendidik pemuda, wadah pemuda. Pemuda Persis ya pemuda Persis. Dia punya karakter, punya khosois, keistimewaan, kekhususan yang berbeda dengan yang lain. Nah, catatan saya kesimpulan dari hasil pembacaan peran pemuda Persis itu pertama sebagai kaderisasi mujahid. Jihad jamiah ini memang prakteknya dari tingkat pusat dan cabang penggeraknya adalah pemuda Persis. Saya yakinkan itu ya, walaupun ada Persis tapi ujung-ujungnya ku pemuda gitu kan prakteknya. Jadi memang tonggak pergerakan jam itu adalah pemuda Persis. Yang kedua, kaderisasi mubalik. Jadi manfaatkan oleh teman-teman sebagai anggota, bukan berarti mubalik itu naik mimbar, enggak. Dulu Islam sampai itu karena dulu pedagang itu jiwanya mubalik, sambil dagang sambil tablik. Ya. Kalau naik mimbar bukan mubalik, itu mah penceramah. Mubalik itu bukan berarti harus menguasai mimbar. Mubalik itu dimanapun Anda berada, Anda mentabligan ajaran Islam. Ya, baligu ani walau ayah itu kan sebagai spirit ya. Ada yang menafsirkan secara kacau balau, sampaikanlah dariku walaupun tanpa ayat. Saking tebisana maca Quran itu sampai kebaikan. Ya, tapi ya nggak bisa, harus tahu ayatnya, dalilnya. Kita itu pemuda, makanya organisasi pemuda itu sebagai kaderisasi mubalik. Yang ketiga, kaderisasi pemimpin. Umumnya pemimpin-pemimpin yang ada di cabang, PD, PW sampai PP adalah alumnus pemuda. Kenapa? Karena candra di mukanya di pemuda. Dengan pemuda itu tahu bagaimana mengurus jamiah, ya, pengalaman. Biasanya yang ujuk-ujuk langsung ke Persis tanpa belum mengenal pemuda itu beda rasanya, ya. Beda rasanya karena di pemuda sudah tahu, ya, nikmat dan sedihnya berpersis itu. Sekarang termasuk di pemudi, di Persisri itu sebagai organisasi kader. Yang keempat, kaderisasi ulama. Alhamdulillah ini poin terakhir saya tambahkan karena sekarang tren pemuda Persis itu ada kefokusan di bagaimana mengenal turos. Turos itu warisan ilmu-ilmu keislaman dan di pemuda sebagai wadahnya. Bahkan sekarang lihat pelatihan-pelatihan di pemuda itu fokus, khususnya di Kabupaten Bandung itu sebenarnya sebagai kaderisasi ulama. Karena ulama itu harus didesain, tidak alami. Kenapa orang Syiah itu sukses mengkader ayatullah mullahnya? Di Syiah itu sangat tertib. Kalau orang ingin jadi ulama besar itu harus usia 7 tahun didaftarkan. Kalau di kita itu kaderisasi ulamanya tidak didesain. Ya, biasanya kunaon jadi ustad gitu kan? Ya karena the power of KPPT Wadai. saya gawe aja jadi ustad itu beda nanti hasilnya. Itu pun nggak apa-apa segitu juga uyuhan Bu ya. Tapi kalau didesain dari awal inamal a'malu biniatnya ya. Nah, saya ada baca penelitian kadar-kadar Syiah di bidang ulama itu sangat bagus kita tiru dari sisi proses. Jadi usia 7 tahun Ustadz sudah ditanya, ini ingin jadi apa? Jadi ulama, udah. Nanti TK, SD sampai mualimin perguruan tingginya fokus. Dia harus hatam kitab hafal anu. Sampai di kalangan ulama Syiah itu bukan ilmu agama. Jadi muloh-mulosnya itu wajib menguasai filsafat. Wajib filsafat itu. Karena untuk berdialog dengan pemikiran barat. Bahkan mereka mewajibkan mengkaji literatur Sunni. Makanya wajar seperti Mutahari itu, Ayatullah Mutahari itu dia paham Bukhari, berikut paham kelemahannya. Makanya di kita pun harus ada kantor seperti itu. Ya alhamdulillah Persis itu dari dulu sudah diamanahi oleh umat Islam Indonesia untuk mengkanter aliran-aliran sesat. Dulu Ahasan di Majelis Syuro Muslim di Masumi itu sebagai ketua bidang penanganan aliran sesat itu Ahasan. Harus tahu sejarahnya. Jadi memang penjaga gawang akidah Islam di Indonesia itu adalah Persis. Maka wajar kalau Persis itu galak ke Syiah. Ayo sejarahnya. Cuman dulu di zaman Ahasan Syiah belum nampak, yang nampak itu Ahmadiyah, komunis. Makanya buku-buku Ahasan itu dialognya dengan kaum komunis, adakah Tuhan dibukukan, lalu tentang Ahmadiyah, terus tentang Bible. Jadi Ahasan ini subhanallah ulama yang mumpuni, dia paham agama lain dan aliran lain.
Nah itu, dan memang di Masyumi itu ditempatkan sebagai ulama yang menekuni aliran-aliran keagamaan, itu Al-Hasan. Dan sekarang alhamdulillah banyak pelanjutnya gitu ya. Nah, kepemimpinan ulama ini alhamdulillah menjadi konsen pemuda PESIS hari ini. Itu catatan saya. Selanjutnya tentang kepemimpinan begini. Antara leader dengan bos beda Bu ya. Kalau bos itu di perusahaan, dia sifatnya driver ya, tunjuk saja. Dia seperti orang yang menyetir gitu ya. Kalau leader itu dia lead, mengarahkan ya. Di sini saya menyampaikan beberapa bekal. Langsung saja, ini teman-teman pemuda nih, ada 3 bekal pemimpin. Pertama, memiliki jiwa dan bakat sebagai pemimpin. Ini teori ini masih dipergunakan oleh ahli kepemimpinan. Jadi pemimpin itu memang harus ada jiwa dan bakat. Makanya di kita itu ketika pemilihan ketua cabang dan jamaah pas surung-surung. Mungkin paham karena saya nggak ada jiwa pemimpin gitu ya. Memang harus ada bakat jiwa pemimpin itu. Tetapi bukan berarti tidak ada bakat, nggak bisa. Pemimpin juga bisa didesain. Yang kedua, mengerti dan menguasai manajemen kepemimpinan. Ini standar lah. Ketika Anda memimpin ya Anda harus bisa merencanakan program, bisa mengevaluasi, bisa mengeksekusi gitu kan. Nah, itu pemimpin itu dia harus bisa mengetahui input, proses dan outputnya harus tahu. Ya, ketika ada bidang dakwah, inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Nah, itu memang prinsip ya, walaupun kepemimpinan kita itu kepemimpinan kolektif di kita itu sebenarnya, tetapi tetap pemimpin itu punya mengerti tentang ilmu idaroh ya, makanya sebut mudir. Yang ketiga, memiliki akhlak karimah, dan ini memang problem di kita di Indonesia itu punya kelemahan, tidak ada pemimpin umat Islam yang diakui bersama. Orang NU tentu lebih menghormati pemimpinnya Said Adi Siroj, ketika dikritik pasti dibela. Orang Muhammadiyah pasti akan menjaga Amin Rais, karena Amin Rais itu Syafi'i Ma'arif itu adalah pemimpin mereka. Orang PESIS pun sama, dia mencintai pemimpinnya. Tapi ketika ditanya siapakah imam besar umat Islam, ada. Sekarang ada spanduknya di mana-mana, lagi ditunggu gitu ya, Ustaz Syihab gitu. Tapi itu kan dari fenomena sesaat, belum sebuah kesepakatan bersama sebenarnya. Itu hanya momentum dari 212, ada disebut dengan imam besar. Nah, tapi menurut saya beliau juga menurut saya pantas lah jadi imam besar, karena tidak ada pemimpin yang berani menyatakan kemungkaran kecuali beliau. Sudah akui. Adapun konsekuensinya diusir, itulah yang namanya politik, pasti kalau negara kuat diusir yang lemah. Sekarang kan banyak ditangkap ya aktivis. Nah, makanya kita harus bisa membaca itu. Tapi itu potensi juga. Nah, pemimpin kita itu ada yang memang sulit untuk diakui bersama. Bahkan sekarang ada gerakan demoralisasi pemimpin umat. Pemimpin sekarang itu banyak dikorek-korek cacatnya. Dan pemimpin ulama itu sifatnya kan bukan formal tapi informal. Jadi pemimpin itu ada 2. Ada pemimpin formal berdasarkan SK organisasi. Ustadz Aceng itu bisa 2 sisi. Beliau pemimpin formal karena dia disahkan oleh muktamar. Dia sah memimpin Jamiah PESIS. Tapi dia pun pemimpin informal. Kenapa? Karena dia ulama. Pemimpin informal itu adalah pemimpin yang bukan formal, tetapi dia punya pengaruh kuat di masyarakat. Itulah tokoh masyarakat, itulah ulama. Di pemimpin kita itu ada 2, ada formal dan informal. Nah, sekarang itu ada gerakan demoralisasi pemimpin kita, dikorek-korek pemimpin kita. A'agim itu misalnya pemimpin informal, setidaknya dia menjadi panutan umat dalam memanage kolbu. Tapi dengan isu pribadi beliau itu dikorek-korek, akhirnya sampai 3 tahun beliau itu ujlah, nyumput, kenapa saya seperti ini, tapi bangkit lagi alhamdulillah. Nah, Janun MZ pun sebagai dai sejuta umat gitu ya, pernah dijuluki seperti itu dan diakui ceramah-ceramahnya oleh berbagai aliran kelompok Islam, dikorek-korek juga. Nah, ini sekarang memang kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan. Sulit di Indonesia itu. Hanya ada majelisnya. Di MUI saja sekarang mulai bangkit kepemimpinan umat di MUI, tapi kolektif itu.
Dan selanjutnya tipe kepemimpinan ini hanya teori saja tapi penting. Yang pertama, inspiring leader, pemimpin yang menginspirasi. Contohnya Alexander Agung, Zulkarnain itu pernah memimpin pasukannya dalam keadaan haus, tapi beliau tidak mau meminum. Jadi depan pasukannya ketika dia punya minuman, dia buang minuman itu. Sampai pasukannya siap untuk bertempur. Jadi di kita mah pemimpin senang, yang dipimpin ripuh udah biasa. Tapi Zulkarnain, Alexander Agung itu ketika memimpin dalam suatu momentum perang, ketika semua nggak ada air, dia dapat air, dah raja ya pemimpin, dia buang air itu. Akhirnya pasukannya tambah semangat. Nah itulah pemimpin yang menginspirasi, yang memberikan contoh. Yang kedua, autocratic leader, pemimpin otoriter. Otoriter itu selalu hadir di mana militer itu kuat di sebuah negara. Jadi otoriter itu identik dengan kekuatan. Tapi sekarang ternyata yang otoriter itu bukan militer, tapi sipil juga. Karena dia menguasai semua sektor negara, eksekutif dikuasai, legislatif dikuasai. Apakah otoriter itu jelek? Pada umumnya otoriter itu jelek karena dia memaksakan tanpa pertimbangan. Tetapi dalam suatu darurat, otoriter itu penting. Jadi otoriter itu diperlukan ketika situasi darurat. Tidak ada lagi perdebatan dan musyawarah, pemimpin harus memutuskan karena situasi darurat. Penting otoriter itu. Tetapi kalau otoriter selamanya jangan. Itu nanti menjadi pengusaha yang dolim. Yang ketiga, democratic leader, pemimpin yang melibatkan anggota dan yang dipimpin dalam mengambil keputusan. Demokrasi itu penting, orang senang kalau mengambil keputusan itu bareng-bareng, tetapi dalam titik tertentu tidak boleh juga semua diserahkan, apalagi kepada orang-orang yang nggak paham masalah, jadi ribut. Nah, itu terjadi di kita. Kadang-kadang orang nggak paham masalah ikut-ikut memutuskan, jadi liar. Akhirnya tim-tim intinya aja. Itu penting juga membaca itu. Ada juga service leader, pemimpin yang melayani. Inilah konsep para ulama, khadimul ummah. Jadilah pemimpin gerakan umat itu yang melayani umat. Ya, ini kepemimpinan kiai. Contohlah kiai yang lain ya. Abah Anom sampai hidupnya, kenapa banyak pengikutnya? Karena dia itu tidak pernah lelah menerima umat. Kegering ya anu datang ama pangdoakeunnya ku ama didoakeun. Teu diusir. Tidak lelah melayani umat. Ya. Kalau di NU gitu ya, kiai-kiai yang besar itu karena mereka tidak pernah melayani, ngaji aja, gitu kan. Di PSIS pun sama, dulu pemimpin ustadz-ustadz itu tidak pernah melayani umat. Ngaji di ongkosan dek hente, jamaahnya dek 5 orang, ngaji jalan dulu orang tua kita. Cerita Ustadz Suraidi, karena saya orang Ciawi ya, ibu saya itu murid generasi pertama Ustadz Suraidi, yang tahu dia memasyaratkan PSIS itu kan mulai ke Curug. Dulu tuh sejarahnya Curug itu Ustadz Suraidi sebenarnya. Terus oleh Soekarno Rahman dikirim ke Ciawi, sampai sekarang keluarganya di sana. Nah itu cita-cita dari orang tua ustadz kita, kayak Ustadz Atang, Ustadz Khalid, Ustadz Emon. Karena saya di Pajagalan lah, tahu ya ustadz-ustadz. Mereka itu subhanallah melayani jamiah itu, sampai Ustadz Atang geringgi di kantor Pajagalan, dia ngurus pesantren. Yusuf dosen ustad-ustad ngorak malah les ngajar teh. Ai sertifikasi pangtarikna geura pas ngajar malah les. Nu kolot mantu ngajar we. Beda etos kerjanya. Saya lebih salut yang tua-tua yang dulu daripada anak muda sekarang. Anak muda olo-olo gitulah ngajar teh. Lieur cenah, ngajar 2 kelas. Dulu lah ustad kita coba dari pagi sampai sore melayani di pesantren itu, gaji kecil. Mereka kan pemimpin-pemimpin umat. Nah itulah service ya, leader, pemimpin yang melayani. Ini yang dibutuhkan hari ini. Yang ketiga, situational leader, pemimpin yang mengutamakan pendekatan situasi, tergantung situasi ya. Ini fleksibel. Dan terakhir, ada warisan peran kepemimpinan Nabi dan ulama. Jadi begini kepemimpinan ulama itu, karena PSIS itu kan klasternya adalah kepemimpinan ulama, kepemimpinan umat. Ulama sebagai penyadar. Jadi ingat, kenapa orang nyaman ngaji di PSIS? Karena ada pencerahan di situ. Saya kemarin ngaji di Masjid Agung Ciamis, yang ngundang PD Ciamis. Ternyata yang ngaji itu
hampir lebih banyak simpatisan. Ketika ada yang nanya ngobrol, Ustadz saya mah ngaji di sini teh yang dari NU, dari Muhammadiyah, tapi saya lebih nyaman di Persis. Dia banding-bandingkan, kenapa ibu lebih nyaman di Persis? Nya kahartos we, mencerahkan. Nah itu penting. Jadi pemuda ini harus menyadarkan umat, bukan hanya ke anggota, tapi ke masyarakat juga. Yang kedua, ulama sebagai pembangkit. Nah ini penting. Habib Rizik itu saya dapat poin ke beliau karena dia membangkitkan semangat jihad. Selama ini kan orang di zona nyaman, ingin dakwah itu satu sisi, yaitu amar ma'ruf nah enak atuh. Justru yang berat itu nahi mungkar. Amar ma'rufnya seperti beginilah, gimana ya, saya nggak jelek-jelek banget, belum dapat jodoh, gimana sih gitu kan ngaji itu gampang ya, pokoknya kamu yang soleh aja gitu ya, insya Allah nanti dapat jodohnya kan gitu, amar ma'rufnya gitu kan, ting soleh gitu kan. Tapi kalau nahi munkar resikonya apa? Ya dikeroyok, dimusuhi. Nah ini ustadz nahi munkar kita itu sekarang dibully itu ya. Dan tentu kita harus seimbang ya, bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar. Ulama sebagai penunjuk, jadi ulama itu harus bisa mengarahkan umat ketika umat dalam keadaan sakit, galau, mana nih, itu ya, baik dalam urusan ekonomi, politik, dia harus bisa mengarahkan. Yang ketiga pembimbing, ya, karena yang namanya ra'in, ya, manusia itu bagaikan gembala, dia harus butuh yang membimbing, mengarahkan. Ulama sebagai pemimpin tadi, pemimpin informal tadi, tidak ada SK ulama itu nggak ada, yang ada itu sertifikasi ulama ada. Tapi ulama itu sebenarnya tidak ada sertifikat, tidak ada apa, seperti Nabi ketika dilantik sebagai Nabi di Gua Hiro, tidak ada snack seperti ini, enggak, tidak ada undangan, enggak ada, langsung dilantik ku Allah lewat malak Jibril gitu kan. Itulah pemimpin ulama, asli itu begitu gitu. Dan pemuda itu punya karakter itu, dia sebagai penyadar, sebagai pembangkit, penunjuk, pembimbing, dan sebagai pemimpin. Nah itu saja, saya bukan mengajarkan, cuma menyampaikan catatan-catatan. Jadi pemuda Persis pertama harus istiqomah, ya, tahu istiqomah ya, bukan ikatan suami takut mama, bukan. Istiqomah itu al-i'tidal, harus lurus dengan visi misinya, dengan apa jihadnya gitu. Yang kedua tentu pemuda Persis pun harus bisa adaptasi dengan perubahan zaman, ya, karena al istihad layan kudu bil istihad, tagoyirul fatwa bihasbil amkinah, banyak teorinya. Istihad pun kadang yang sifatnya muamalah, yang makulul makna itu banyak perubahan-perubahan. Jadi pemuda Persis tetap istiqomah memegang prinsip, tapi untuk membuat program strategi silahkan itu dinamisasi. Bisa jadi ke depan itu dakwah digital sebagai pilihan. Jadi sekarang itu saya terakhir nih, ini penting. Ibu tahu Oke, artis yang sering membawakan acara keagamaan? Oki ya. Nah, beliau kemarin dia menyampaikan promosi doktornya itu di bidang dakwah. Salah satu penelitiannya kenapa banyak kalangan artis yang hijrah ke dua organisasi, dua jamaah, Salafi dan Jamaah Tabligh. Pasca reformasi ini banyak gerakan transnasional. Hizbut Tahrir itu asalnya dari Lebanon, dari Palestina. Tapi di Timur Tengah tidak laku karena dia tadi multinegara berbahaya. Yang kedua Salafi itu membawa paham guru-gurunya ketika belajar di Saudi, di Yaman. Taulah Salafi ya, punya ciri khas karakteristik. Kalau laki-lakinya wajib jenggot dan celana cingkrang gitu ya. Nah, kenapa artis itu banyak hijrah ke kedua kelompok keagamaan ini? Ketika diteliti, yang pertama, ini buat catatan otokritik nih, termasuk pemuda ya. Karena Salafi dan Jamaah Khuruj itu istiqomah melayani umat. Mereka sering tampil tidak bosan melayani umat, ngaji terus.
Sanajan ngajina di radio gitu. Radio Roja itu ratingnya paling tinggi se-Indonesia. Saya pernah di Cakra pembawa dialog gitu ya. Adan Group, pemiliknya orang Kristen. Dialog. Saat kenapa itu Radio Roja ratingnya nomor 1, aneh, nggak masuk akal. Kenapa gitu Pak? Orang Kristen gitu. Kan saya lihat itu isinya cuma ngaji aja Al-Quran, baca-baca ngaji aja kok banyak. Ya berarti alhamdulillah masyarakat Indonesia spiritualnya tunduk terhadap agama sangat tinggi. Itu saja jawaban saya. Berarti alhamdulillah umat Indonesia banyak krisis ini ya. Banyak yang hijrah dan kebetulan yang melayani secara totalitas itu kelompok dakwah Salafi. Direktur saya di bank, suaminya Salafi. Si ibunya belum, pengaruh persisnya kuat. Tapi Ustadz bosen tiap subuh, tiap mau tidur ngadenge eta we Yupit TV, Roja. Jadi abg kaharti Salafi karena terus 24 jam dakwahnya. Ayo bu sok kapiadeg, justru abina tertarik ku Salafi karena 24 jam materinya komplit, akidah, ibadah, rumah tangga. Lihat Khalid Basalama, lihat Piranda, itu kan pengikutnya banyak sekali. Nah, jadi karena mereka siap melayani pengajian, banyak yang hijrah ke mereka. Di mana Persis tidak hadir di situ ya wajar. Kan hidup ini kompetisi ya. Siapa yang terdepan, siapa yang terdepannya pasti dia akan diminati. Nah, itu catatan kenapa Salafi. Dan Salafi ini kalau dihitung sekarang banyak pengikutnya. Cuman mereka tidak berorganisasi, hanya jamaah-jamaah. Yang kedua Hizbut Tahrir juga. Hizbut Tahrir punya kekuatan. Orang yang hijrah ke Hizbut Tahrir itu merasa nyaman karena mereka suka jalan-jalan. Ya, kurus maksudnya bukan jalan-jalan, maaf. 40 hari itu wajib. Banyak juga artis, tokohnya Gito Rolis. Ya. Hari Mukti, enggak, kalau Mukti itu ke Hizbut Tahrir ya, ke Hizbut Tahrir ujung-ujungnya. Nah, ini catatan buat kita. Yang pertama itu tidak pernah bosan melayani umat. Yang kedua, mereka selalu terdepan di dakwah digital, menguasai media sosial. Lihat kalau ibu cari konten yang keluar apa, Al-Manhaj, Salafi, Muslim or ID. Jadi konten-konten Salafi itu komplit. Dan kebanyakan mereka adalah alumni UGM, orang-orang teknik, hijrah, kuliah di Madinah, membawa paham-paham salaf. Tapi mereka salafnya salaf moderat. Kalau salaf Yamani, pergerakan seperti Ja'far Umar Tholib. Dan Salafi itu bukan siapa-siapa. Mereka kebanyakan alumni Persis, tokoh-tokohnya Ja'far Umar Tholib, Yazid Jawas, ya, dan alumni Muhammadiyah. Al-Irsyadiyah 3 sebenarnya. Salafi itu mereka alumni Persis, Muhammadiyah dan Quran Sunnah karakternya gitu. Dan kenapa diminati? Tadi mereka menguasai media sosial. Nah, teman-teman pemuda jangan asik sendiri gitu ya. Pembinaan ke dalam, media sosialnya dihidup. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung sekarang banyak TV-TV bermunculan ya. Dan itu harus dievaluasi biar sekupnya dakwah ini luas. Dan yang ketiga, kenapa Salafi dan Khuruj itu diterima? Karena mereka menyampaikan Quran dan hadis. Sekali lagi, menyampaikan Quran dan hadis secara konsisten. Mereka tidak mau berspekulatif, memakai pendekatan filsafat, mazhab, tidak mau. Teks aja. Dan itulah Persis banget dulu dan sekarang gitu ya. Makanya pemuda tidak bisa disamakan dengan Salafi, apalagi dengan jamaah tabligh. Pemuda ya pemuda, tetapi keunggulan mereka Salafi sehingga mereka banyak pendukungnya, jamaahnya, itu perlu kita tiru. Yaitu tadi jangan bosan melayani umat, khadimul ummah, pemimpin itu kan, paradigma ulama itu. Yang kedua, uslub dakwah harus mengikuti perkembangan, sekarang digital, media sosial. Dan yang ketiga, konsisten itu adalah tema-temanya adalah Al-Quran dan hadis. Karena orang-orang awam yang baru hijrah itu tidak mau Islamnya yang ribet, ilmu kalam lah, usul fikih lah, perdebatan apalagi, wah yang enggak. Kalau Salafi doktrin langsung, doktrin itu jual dedak, ini sunnah, yang lain subhat. Makanya mereka sangat fanatik kepada ustadz mereka, bukan ke jamiah. Kalau kita kan fanatik ke jamiah kita, pokoknya Persis nomor 1, yang lain no gitu kan.
Mereka enggak, mereka jamiah ke ustadznya. Yang lain ustadz subhat. Bahkan disebutkan, awas hati-hati ada UAS. Ustadz akhir semester, bukan. Ustadz subhat itu sebetulnya. Gitu kan. Sampai mengkritik, pokoknya yang mengkritik Salafi, Ustadz Adi Hidayat ini. Nah itu catatan saja. Jadi pemuda harapannya terus ya menjadi organisasi kader dan itu terus dipupuk, dibina. Dan kepemimpinan itu penting karena Persis stok kepemimpinan itu dari pemuda. Nah ke depan kalau ada pemuda Persis yang loncat di masyarakat jadi kades, di birokrasi, di kaum profesional, itu mah berkah dari pemuda. Saya yakin ada faktor pembeda ya insya Allah. Apalagi memimpin legislatif itu pun tidak menutup kemungkinan bisa jadi pemuda Persis itu menambah gerakannya. Misalkan karena umat Islam itu secara politik selalu kalah, karena kita nggak punya wakil di sana, bisa jadi ke depan mungkin pemuda Persis sudah siap menitipkan kadernya untuk di pertarungan politik praktis. Bisa jadi. Kalau sekarang belum siap ya jangan dipaksakan. Bisa jadi ke depan sudah siap. Sistemnya dibangun, ya, SDI-nya dibangun. Itu saja. Karena waktu terbatas, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Ya itu dia pemaparan dari Al-Ustaz Latif ya, mantap dari sejarah semuanya sampai kekurangan dan apa yang harus dilakukan pemuda sekarang ya tantangannya. Lanjut ke Al-Ustaz Hamdan. Saya persilakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan untuk memaparkan apa yang dipercayakan kepada saya, yaitu terkait tema kaum muda Persis sebagai kader ahli ilmu. Mungkin menunjuk saya ada husnuzon dan mudah-mudahan husnuzonnya bisa saya jaga supaya tidak jadi suuzon. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya galau. Kenapa galau? Karena di hari ini jadwal mengajar di pesantren di Rahayu, kemudian panel drap Ki Akide di PP Pemuda yang tempatnya di Rahayu juga, di villa gitu. Dan yang ketiga ya kesini. Saya timbang-timbang pemaparan Ki Akide atau pembahasan Ki Akide itu sampai sore, jadi bisa ikut tadi main setengah babak akhir ke pesantren, bisa kirim tugas gitu. Kalau kesini kan bisa sulit kirim tugasnya. Jadi kaum muda Persis sebagai kader ahli ilmu. Kalau kita melihat Ki Akide masing-masing, tadinya saya berpikir yang hadir itu pemuda saja, tapi melihat tema ditelak-telak, oh sarang pemudi, bahkan dengan mantan pemudi. Sanes ibu-ibu mantan pemudi. Masih pemudi. Makanya saya baca-baca, walaupun biasanya tidak ya, Ki Akide pemudi gitu. Takut salah dalam menyampaikan. Makanya di sini disampaikan maju dari awal dulu. Jadi Ki Akide Pemuda dulu. Nah ini di Ki Akide Pemuda jelas di visi dan misi Pemuda Persis. Mungkin sudah hatam ya Ki Akidenya ya. Badai muktamar biasa Mas dibuka ya.
Terus muktamar lami keneh mah tara biasa namanya. Jadi visi dan misi pemuda Persis adalah membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya agar mampu memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi 3 level: memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Dan pemuda ini rinci di kiakidenya, memahami apa, mengamalkan apa, dan mendakwahkan apa paling detail dibandingkan kiakide yang lain, termasuk induk ya, kiakide Persis Kanun dengan Persisri dengan Pemudi juga ada perbedaannya. Di kiakide pemuda lebih rinci, disebutkan akidah, syariah dan akhlak berdasarkan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Nah, bagian akhir ini pun hanya ada di kiakide pemuda, dalam segala ruang dan waktu, sebagaimana disinggung oleh Ustaz Latif tadi. Bukan hanya di atas mimbar, tapi segala ruang dan waktu. Jadi apapun si kader pemuda ini punya misi seperti itu, segala ruang dan waktu. Melihat visi dan misi ini sebetulnya jelas ya, follow up-nya seperti apa. Naon nu payus dipintonkeun ku pemuda Persis. Ternyata yang ditiru mungkin ya oleh Salafi tadi. Memang seperti Radio Roja kan seperti ya itu aja acaranya. 24 jam enjingna kitu deui, pagetona kitu deui. Konsisten. Tadi disebutkan memang seperti itulah Persis itu dulu, mungkin sekarang juga ada, hanya sebagian mungkin. Di sini kan jelas memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Dari memahami saja dulu, akidah. Memahami akidah, memahami syariah, memahami akhlak Islam. Jadi di akidah kita seperti inilah visi dan misi pemuda Persis. Makanya saya sering sampaikan, ini kan hasil muktamar kita. Berdarah-darah bahkan bisa jadi ya. Muktamar itu bukan hanya berkeringat-keringat gitu. Menghasilkan ini. Tetapi ketika selesai muktamar, kembali ke PC masing-masing, apa yang dihasilkan itu beda dengan action di lapangan gitu. Sering ditemukan beda gitu. Ongkoh kieu misi itu hasil wah segala rupi dikeluarkan menuju muktamar gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak di follow up di lapangan gitu. Mungkin bisa jadi itu yang saya temukan gitu di beberapa PC atau PD atau PJ. Makanya PP Pemuda Masa Jihad kali ini berupaya untuk mewujudkan ini melalui manhaj kaderisasi pembinaan yang baru. Dikadiakan, bukan membuat yang baru sebenarnya, tapi lebih kepada merenahkan. Di kiakide seperti ini, maka di lapangan harus sinkron begitu, menyinkronkan saja. Kemudian pemudi juga sama, punya visi yang tidak berbeda sebenarnya. Ini, mundur deh. Pemudi punya misi juga, tapi misi ini yang saya ambil di mukadimah ya. Pilih pemudi yang hadir sudah hatam ki akide. Insyaallah Ustaz. Sasanis kitu gitu. Nah, ini misi pemudi Persis tidak jauh berbeda gitu, beda redaksi saja. Jadi pemudi Persis punya misi seperti ini. Di ki akide, pemudi hadir ya? Di awas ki akide. Hatam di awas. Hatam 30 juz sama ya. Sanes Quran unggul hatam 30 juz.
ya kiri juga ya. Di mukadimah kaidah asasi pemudi Persis disebutkan bahwa misi pemudi Persis pun seperti ini. Jadi pemudi Persatuan Islam sebagai salah satu bagian otonom Jamiah Persatuan Islam mengemban misi untuk menegakkan, hebat ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Quran, Sunnah ditegakkan oleh pemudi. Bagaimana di lapangan? Sinkron tidak? Jadi kalau di pemuda, saya lihat di masa jihad ya sekarang, tapi ada ikhtiar tadi supaya disinkronkan. Pemudi juga bisa jadi di lapangan itu ada yang belum sinkron. Bahwa misi pemudi Persis seperti ini, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih lami waktu sana sekedap deh. Ada beberapa mutiara yang saya dapatkan dari para orang tua kita ya. Nah di antaranya ini. Jadi saya tidak akan lupa itu. Waktu itu sekitar tahun 2000-an gitu. Al-Ustadz Ahyar Suhada sebagai ketua Dewan Hizbah. Beliau titip salam waktu itu. Kebetulan itu bahasa kita, ditakdirkan Allah, menantu beliau itu teman saya gitu. Menantu beliau itu. Ketika saya berjumpa dengan menantu beliau, beliau mengatakan, Ustadz Suhada titip salam. Ya. Titip salam saya Suganti pemudi gitu. Waktu tahun 2000 kan masih bujangan saya. Ustadz Suhada titip salam. Terkejut ya. Waktu itu beliau ketua Dewan Hizbah sebelum Al-Ustadz Usman Solehudin Allah yarham. Sampai berbuah jadi penasaran gitu. Kenapa titip salam? Ketika ada waktu senggang kita berangkat ke Cibeber, ngenong lah di masjid di Songom. Semalam kita ngobrol dengan beliau, bongana gitu dipancing jadi ngerepotkan beliau. Beberapa hal disampaikan. Di antaranya apa kelebihan The Etim dulu ya. Di Dewan Hizbah ada The Etim. Di antaranya yang beliau singgung 4 sosok dari Dewan Hizbah waktu itu. Beliau mengatakan Dewan Hizbah itu tegak di atas 4 tonggak kata beliau. Ini obrolannya hanya kita berdua gitu. Di meja makan, habis makan. Yang satu kelebihannya bisa berpikir halus, bisa menemukan apa yang tidak ditemukan yang lain, dan halus. Yang kedua, bisa membuat orang lain tidak bisa berkutik dengan kata-katanya. Dengan kata-katanya membuat orang lain terkunci gitu. Seperti kuncian siapa? Habib siapa? Nah itu Habib. Tapi dengan kata-kata gitu. Kalau Habib bukan dengan kata-kata kan gitu. Dengan ilmu gulat beliau, Sambo dan lain-lain. Yang ketiga, ini kata Ustadz Suhada kamus hadis gitu. Jadi kalau bertanya masalah hadis, termasuk derajatnya ada di sosok yang ketiga ini. Yang keempat itu sama dengan yang pertama, tetapi masih kasar katanya. Kalau yang pertama kan halus, menemukan sesuatu yang tidak ditemukan yang lain tetapi masih kasar, itu yang keempat. Kemudian saya melihat ada kaligrafi di dalam rumah beliau itu dan sulit dibaca kaligrafinya. Katanya kaligrafi yang bagus seperti itu, susah dibaca, bagus. Saya tanya kepada beliau, Ustadz ya, ini kaligrafi apa Ustadz? Margi patos-patos oleh orang selevel beliau dipajang gitu, kecuali tentu ada hikmahnya gitu. Benten deui dipajang ku urang gitu. Biasanya. Beliau menerangkan sangat panjang ya ini.
Makanya sulit lupa itu. Kaligrafi yang beliau pajang di dalam rumahnya itu ini kalau dibentuk tulisan biasa. Hada yaumun lahu ma ba'da. Hari ini menentukan hari esok. Dinten ieu teh nangtoskeun enjing pageto kumaha. Sanes enjing kumaha enjing we. Pageto kumaha pageto enjing we. Kumaha enjing, tapi hari ini menentukan hari esok. Kata beliau, ini sering diucapkan oleh para komandan perang, panglima perang dulu di zaman para sahabat dan seterusnya. Jadi dalam rangka membakar semangat pasukan, para panglima perang sering menyampaikan ini kepada pasukan mereka. Hada yaum lahu ma ba'da. Jadi kalau kita kalah dalam perang hari ini, berarti Islam besok sirna, lenyap. Upami orang ayeuna eleh perang, berarti besok Islam tidak ada. Kalau tidak salah di orang tua Sunda itu namina teh naon disuntik anjing gitu. Ku cariosan ieu. Yang asalnya loyo, yang asalnya kurang semangat mendengar ini jadi terbakar semangatnya. Semangat untuk perang waktu itu. Mungkin ini pun berlaku untuk kita. Secara umum untuk Persis atau pemuda Persis secara khusus, pemuda Persis Margahayu juga pemudi termasuk. Bahwa hada yaum lahu ma ba'dahu. Persis Sri besok lusa itu ditentukan oleh kita hari ini. Baik di PJ sampai ke pimpinan pusat. Berikutnya nah, ada pernyataan seperti ini, tadi disinggung juga oleh Ustadz Latif. Jadi keberhasilan umat, kesuksesan umat itu memang ada di tengkuk-tengkuk para pemuda. Penentu maju, mundur umat itu ditentukan oleh siapa? Pemuda. Uluwi himami syababiha. Tapi tidak sembarang pemudanya katanya. Pemuda yang memiliki ulu himam. Ulu itu tinggi, himam itu semangat. Pemuda yang semangatnya tinggi. Walaupun semangat tapi tidak tinggi, itu tidak jadi penentu untuk umat. Tinggi tapi bukan dalam semangat, bukan juga. Baru penentu bagi umat kalau uluwi himam, semangatnya tinggi. Mungkin ini yang menyebabkan nanti hal-hal positif terjadi di umat. Karena semangat tinggi. Bisa melayani umat setiap saat seperti tadi. Karena semangatnya tinggi. Kira-kira kita punya itu tidak? Semangat tinggi. Semangat mah punya insya Allah gitu. Tapi tinggi tidak. Ya mudah-mudahan tinggi. Terus menerus tingginya, tapi untuk usum-usuman. Semangat tinggi. Kemudian di bawah, nah seterusnya ada sampel gitu. Sampel. Apakah ada sebelum kita yang punya semangat tinggi di kalangan muda gitu. Ada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Kita bisa baca biografinya. Kalau disampaikan satu persatu, ini bisa sampai maghrib selesainya. Ada Usamah bin Zaid kan? Usia Usamah berapa waktu oleh Rasul ditunjuk memimpin pasukan menjelang beliau wafat? Sabar Yuswana. Sabar? Ya masih muda we gitu atuh. Termasuk Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kita ambil sampel lah Mu'ad bin Jabal selintas. Mu'ad bin Jabal ini kan wafat tahun 18 Hijriah. Waktu itu terjadi apa? Ta'un Amawas ya. Wabah Amawas. Bukan Covid-19 itu waktu itu. Usianya
beda-beda para ulama yang menyebutkan, ada yang mengatakan 38 tahun wafatnya. Pupus nate tahun 38. Aya nu nyebat sebelum itu ada. Tapi kalau saya condong usia ini yang paling tepat. Kan usia pemuda 38 ya. Kalau akidahnya tidak diubah dengan muktamar. Kan sampai 40. Matak anak pemuda keneh ge. Masih muda wafatnya. Tapi ada riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengumumkan bahwa a'lamu bil halal war haram Mu'ad. Yang paling tahu halal haram atau hukum itu Mu'ad. Kalau yang paling tahu faraid siapa? Zaid bin Sabit. Kalau paling paham Al-Quran Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, ada Zaid bin Sabit, Zuhrah bin Al-Hawiyah, Muhammad bin Qasim As-Saqafi, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Fudail, Ayub As-Sakhtayani, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Mulai waktu muda, Nasirus Sunnah, sudah menjadi pembela sunnah. Termasuk Ibnu Taimiyah, bahkan bukan muda, masih kanak-kanak katanya menyebabkan ada orang masuk Islam. Ibnu Taimiyah teh. Kemudian Imam Ahmad, Ad-Darqutni, An-Nawawi, termasuk Al-Fatih. Kan masih muda. Kenapa bisa seperti itu? Karena ulul himmah. Kalau jama ulul himmah, semangat tinggi, punya semangat tinggi. Gaduh teh semangat tinggi kita. Hadis ini disampaikan, kalau tidak salah, para petinggi pemuda Persis Margahayu waktu itu ikut ma'ruf di cabang anak Soreang Muara. Sekaligus pendirian PC Margahayu, Masjid Ustadz Uus itu. Jadi ma'ruf di Muara waktu itu, langsung pendirian PC. Baru waktu itu PC Margahayu berdiri untuk pemuda. Kang Firman, Ustadz Opik dan kawan-kawan. Tausiah ma'ruf itu oleh penasehat PC Pemuda, sampai sekarang juga masih penasehat PC Pemuda, Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli. Beliau menyampaikan hadis ini. Kata beliau, igtanim khomsan qabla khomsin. Rasul bersabda seperti ini. Kata beliau juga, muncek kolot mah cenah igtanim khomsan qabla khomsin teh mangpang meungpeung. Emot keneh itu mangpang meungpeung. Cek kolot mah. Salah satunya adalah syababaka qabla haromika. Meungpeung ngora da moal ngora terus samemeh kolot. Mangpang meungpeung dina naon? Dina naon? Kalau ditanya tiap orang pasti beda-beda jawabannya, maka kita kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di Quran, di hadis kita menemukan pemuda ideal itu seperti apa. Nah ini, menurut Rasulullah SAW, inilah pemuda ideal itu. Idaman Allah ini, bukan idaman pemudi lagi ini, idaman Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Mangpang meungpeung itu seperti itu diantaranya. Jadi kadar ideal pemuda Persis di manhaj kaderisasi kita arahkan ke sini sesuai arahan ketua umum ya. Kan ini pemuda ideal menurut siapa? Menurut Rasulullah SAW. Akan berbeda dengan nasihat-nasihat yang lain, termasuk bisa jadi dari senior-senior pemuda gitu. Pemuda teh kudu kieu mendobrak dan lain-lain, itu
ya bisa diterima bisa tidak ya. Walaupun dari senior pemuda. Tapi kalau sudah dari Quran, dari hadis, harus kita terima. Inilah pemuda ideal itu, syabun nasyafi ibadati rabbih. Pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya. Bahkan dulu jargon pemuda Persis wilayah Kabupaten Bandung itu, entah masa jihad siapa, karena yang menyampaikannya sudah tua ya. Waktu mereka pemuda katanya begini, pemuda Persis itu adalah pemuda gemblengan masjid yang tersebar di masyarakat. Jadi digemblengna ku masjid, di masjid. Kita percepat. Kenapa yang kita pilih sebagai kader ahli ilmu, tidak ahli yang lain, termasuk yang membuat tema ini, yang menyepakati tema. Kenapa memilih ahli ilmu, tidak ahli yang lain? Itu memang sesuai dengan ayat ini, atau istidlal dengan ayat ini. Rasulullah pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya supaya ditambah ilmu, bukan ditambah yang lain. Bukan yang lain minta ditambah itu, tapi ilman. Minta ditambah ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari beristilah dengan ayat ini. Bab pertama dari Kitabul Ilmi di Sahihnya kan, Fadlil ilmi, keistimewaan ilmu. Dari mana diketahui ilmu itu sesuatu yang istimewa? Salah satunya ini, Allah menyuruh Rasul berdoa kepadanya bukan ditambah yang lain, tapi Rabbi zidni ilman. Tetapi ilmu yang mana yang dimaksud? Coba tanya kader pemuda se-Indonesia, se-Jawa Barat atau se-Kabupaten Bandung. Naon ilmu teh beda-beda gitu. Karena memang bacaan sudah beda-beda, maroji sudah beda-beda kelihatannya. Kalau saya lebih percaya kepada apa yang kita temukan di turos-turos para ulama. Memang kata Abul Hasan Al-Mawardi, ilmu itu banyak, semuanya memiliki keutamaan dan kelebihan. Banyak gitu. Tetapi menguasai seluruhnya tidak mungkin. Segala ilmu kakuasai ku orang, itu muhalun kata Al-Mawardi, mustahil. Makanya ketika sebagian ahli hikmah ditanya, kalau yang tahu seluruh disiplin ilmu itu siapa? Jalmi iya mah pokoknya mah ilmu A sampai ilmu Z tahu semua. Saha jalmina? Maka dijawab kullun nas, kalau orang semuanya disatukan. Upami jalmi dihijikan sadayana lengkap, komplit. Upami nyelira hanya sebagai berapa persen gitu. Satai kukuan ge duka dugi duka henteu gitu. Kita percepat ya. Belum sampai kepada ahli ilmunya. Jadi ilmu itu banyak. Lanjut. Nah ini Ibnu Hajar berani menyebutkan seperti ini dalam Fathul Bari. Wa qur rabbi zidni ilman, itu ilmu yang mana? Ibnu Hajar langsung memberi syarah gitu. Bahwa wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i. Upami itu satuju ka Ibnu Hajar naroskeun aja tong ka aja. Cari kuburannya, bangunkan dulu gitu. Tanya, terus ngawaler bobokeun deui. Ilmu syar'i kata beliau. Dan pusat dari ilmu syar'i ini kata beliau ada pada 3: tafsir, hadis, fikih. Ilmu syar'i itu adanya di sini. Tafsir, hadis, fikih. Lanjut. Nah ini mungkin Rasul juga mengkader ulama ini. Tidak seperti aliran air begitu saja. Makanya Mu'ad bin Jabal tidak ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Darda, juga Salman, Abdullah bin Salam. Setelah mereka tiada, ada Zaid bin Sabit. Setelah Zaid ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas gitu. Para ulama sahabat itu. Tetapi ulama yang mana, ahli ilmu yang mana gitu. Tentu panitia lebih tahu ya. Ditama itu ahli ilmu yang mana.
Sebab Abu Hasan Al-Mawardi membagi ahli ilmu itu ada dua, manusia itu ada 4, ahli ilmu itu ada 2 kata beliau. Yang pertama ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim fasalu. Yang kedua wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika nasin fadzakiru. Ada ahli ilmu tapi tidak tercermin, tutur katanya, sikapnya tidak mencerminkan dia ahli ilmu. Makanya kata beliau, kata Al-Mawardi, fadzalika nasin, itu sedang lupa, nuju hilap, pan al-insan mahalul khotawan nisyan gitu. Suka salah, suka lupa manusia itu. Makanya padzakiru kata beliau, ingatkan kalau ada ahli ilmu seperti itu. Eta panitia ahli ilmu nu mana? Selain itu, nah ada hadis ini doib ya, tapi doib ge bukan doib hadis. Hadis ini doib, guru-guru kita termasuk ulama-ulama kita yang dulu sering menyampaikan hadis ini. Mungkin yang berat pertanggungjawabannya kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda gitu. Itu bisa man kadzaba alayya mungkin. Tapi kita ambil isinya saja. Jangan memakai Rasulullah bersabda, berat karena kedoifannya fatal ini. Ada Sakik Al-Balkhi yang munkarul hadis dan ada Abad bin Kasir yang matruk gitu. Tetapi isinya penting, jadi masukan untuk kita. Bahwa tidak setiap ahli ilmu mencerahkan gitu. Bisa jadi menggelapkan. Nu kawitna caang janten poek tos gawe sareng ahli ilmu ieu. Janganlah kamu duduk bersama setiap orang berilmu kecuali orang berilmu yang mengajakmu dari 5 kepada 5, dari ragu kepada yakin, dari bermusuhan kepada nasihat, dari sombong kepada tawadu, dari ria kepada ikhlas, dari tidak takut kepada takut. Berarti ahli ilmu ini harus filter dulu. Imam Al-Bukhari saja tidak sembarangan, apalagi untuk menerima hadis untuk disimpan ke dalam sahihnya. Berapa jumlah guru Imam Al-Bukhari? Sabaraha? Ada yang menyebut 1080 katanya. Tapi untuk hadis yang beliau simpan di sahihnya kan sangat ketat gitu, di filternya, disaringnya gitu. Tidak sembarangan. Kemudian ada doa yang diajarkan Rasul, diantaranya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ahli ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Al-Mubarakfuri sedikit menjelaskan seperti apa yang tidak bermanfaat itu. Pertama kata beliau, yang tidak aku amalkan. Kedua, yang tidak aku ajarkan. Ketiga, yang tidak memperbaiki akhlak, tutur kata dan perbuatan. Keempat, ilmu yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Kelima, ilmu yang mempelajarinya tidak dibolehkan agama. Makanya wajar waktu saya menyusun Tahdhibul Akhlak, itu lami, itu lebet kentong. Sebab orang berakhlak baik itu kan karena ilmu. Leres teh. Tapi Al-Ghazali memasukkan penyebab takabur itu justru ilmu, salah satunya, bahkan poin pertama. Ini yang buat kita itu lebet kentong gitu. Kedah kahartos maksudnya ban ngalebetkeun. Akhirnya dimasukkan gitu. Karena Tahdhibul Akhlak itu hampir kebanyakan buku-buku akhlak marojinya Ihya gitu. Ihya Ulumuddin. Makanya kita langsung saja dari Ihyanya, tapi dipilih gitu. Dipilih dulu. Waktu saya masuk ke rumah Ustaz Domli waktu itu, da bolon kene janten rada culangung, rada beleguk gitu. Rada beleguk teh. Ustaz Domli ngaji kemana, kita masuk ke rumah beliau ngoprek ta eta. Pan ayeuna mah teu wantu nu prak oprek. Tos Yuswaki mah.
ngoprek, kita menemukan Tahdhibul Akhlaq, gitu, buku kecil. Ternyata ini tirkah Ustadz Abdurrahman. Di dalamnya ada catatan-catatan Ustadz Abdurrahman. Tahdhibul Akhlaq namanya. Karya Ustadz Abdul Hamid Hakim. Tapi kertasnya sudah mau hancur waktu itu. Upami difotokopi, wah kalah hancur. Akhirnya saya resume gitu, buku itu. Belum ada laptop waktu dulu. Ditulis gitu. Suatu saat judul buku itu saya ambil jadi judul buku saya Tahdhibul Akhlaq. Isinya pun kebanyakan dari sana. Di antara isinya ini yang menarik gitu. Jadi penyebab sombong itu salah satunya ilmu. Kenapa ilmu bisa jadi bahan kesombongan? Ia merasa pada dirinya terdapat ilmu yang sempurna gitu. Kalau rokok ada sempurna. Sempurna. Tapi nggak ngemilnya. Terus ngemil? Terang. Sempurna mil. Akibatnya ia menganggap dirinya besar. Jadi besar tidak hanya menganggap dirinya, tapi yang menganggap dia gitu. Yang dianggap dia dan merendahkan orang lain dan menganggap bodoh terhadap mereka. Ilmu jadi penyebab kesombongan. Demikian itu karena dua sebab, kata beliau. Yang pertama, kesibukan orang tersebut dengan apa yang disebut ilmu, padahal bukan ilmu yang sebenarnya. Dan hanya saja ilmu yang sebenarnya itu adalah yang dengannya membuat seorang hamba dapat mengenal Robnya dan dapat mengenal dirinya. Yang tahu diri, membuat orang tahu diri, itu ilmu yang sebenarnya. Tahu diri kan jarang, tidak ada yang jual tahu diri, Bu. Tahu bulat meseur. Tahu diri yang kita butuhkan itu. Kalau sudah tahu diri tidak akan sombong. Tahu diri, sadar diri, punya apa kita. Kalau kekuatan apa yang kita miliki? Urat, kawat, tulang, besi, leher, beton seperti Mick Tyson kan tidak juga. Yang kedua, seorang hamba mendalami ilmu sedangkan dia jelek niatnya, kotor jiwanya, dan jelek akhlaknya. Lalu mendalami ilmu dalam keadaan jiwanya, akhlaknya seperti itulah, maka dengan adanya ilmu justru membuat dia semakin sombong gitu. Yang terakhir tuh, mendengar yang terakhir mah careng hardei. Ini isyarat bagaimana dunia menuntut ilmu. Sebagian sudah dirasakan oleh kita, pemuda. Al-muta'amik fil ilmi kasabih fil bahri. Jadi ada tasbih dari para ulama. Orang yang mendalami ilmu itu bagaikan yang berenang di laut. Untuk menjadi kadar ahli ilmu, mau tidak mau harus sanggup berenang tapi di laut, bukan di jolang gitu, bukan di bak sumur, apalagi di gayung. Di laut berenangnya. Apa yang diperlukan kira-kira kalau kita berenangnya di laut? Yang tadi, semangat tinggi, sabar. Kalau tidak sabar, berenang di laut bagaimana? Dina jolang we atuh. Jadi sangat perlu kesabaran. Itulah kiranya yang bisa disampaikan, bisa dikembangkan berikutnya. Kalau ini foto-foto mudah-mudahan jadi inspirasi. Ini sebagian foto yang saya ambil ketika mengajar santri les subuh ini di pesantren Cibegol. Entah tahun berapa ya, 2008an lah. Pemandangan ini yang membuat saya sejuk itu. Anak-anak berkoko, berkopiah, bawa kitab, lalu dideres tiap subuh, tiap sore. Ini sebagian informasi yang masih tersisa gitu. Kemudian ini yang kita jalankan di PW Pemuda
bidang pendidikan dan dakwah PW Pemuda memprogramkan majelis ilmu. Jadi tidak kajian turos, bilih luhur teuing kajian turos, ya majelis ilmu. Bukan mencetak calon dewan hisbah, ini terlalu tinggi. Ini mencetak badal khotib Jumat. Badal heula we. Apa jeneng badal heula sadayana ge? Leres teh? Asisten dulu. Tos jantan asisten mah? Iya. Nah, seperti ini pemandangannya. Ini sedang apa? Meneliti hadis, belajar ya, meneliti hadis. Bukan hanya pemuda, nah ini ada pemudinya juga. Nah, ini sedang buka-buka kitab tafsir pemudi. Jadi langsung dari sumbernya untuk bahan mereka tabligh dalam arti pengajian ya. Itu foto-foto saja atas pembahasan tadi. Kalau ini sumbangan saja, ini sumbangan. Jadi sifat lazimat lil qiyadah ya. Sifat yang harus dimiliki pemimpin katanya. Satu, ma'rifatud dakwah, mengenal dakwah, karena kita bergerak di bidang itu, maka pemimpin lagi kedah mengenal dakwah. Kemudian ma'rifatun nafsi, mengenal diri, kemampuan dia sendiri di mana, nanti kurangnya dibantu oleh yang lain, dipalih mana kirangna. Kemudian perhatian yang utuh, harus ada perhatian utuh, jangan sampai ada taskil atau anggota atau sakarat tapi tidak ada informasi yang sampai kepada ketua PJ-nya umpamanya atau ketua PC atau bidang sosial. Kemudian kedua hasanah juga perlu, teladan yang baik, termasuk nazar saqi, pandangan yang tajam, iradah qawiyah, kemauan yang kuat. Kemudian jaziviyah fitriyah, fitrah yang mengundang simpati. Upami penate pisimpatien, termasuk tafaul, punya optimisme. Itu tambahan saja, diserahkan kepada moderator. Ya, hatur nuhun Al Ustad.